Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Selamat datang di kelas 12. Saya harap semuanya bisa lebih rajin lagi belajar. Oke, langsung saja pada pertemuan kali ini. Materi kita yang pertama adalah limit. Limit itu sendiri adalah bagian dari teorema kalkulus. Teorema kalkulus itu ada 3. Ada limit, ada turunan atau diferensial, dan ada integral. Ketiganya akan kita bahas satu persatu. Pada kesempatan kali ini, di bab yang pertama ini kita akan bahas limit. Sebenarnya limit ini simple dan tidak terlalu sulit, cuman kalian harus memiliki beberapa materi prasyarat untuk bisa menjawab soal-soal di materi limit seperti aljabar, kemudian faktorisasi, akar, merasionalkan penyebut, kemudian ada juga mengenai trigonometri. Nah, di materi-materi prasyarat inilah yang membuat beberapa orang kesulitan mengikuti pembelajaran limit, padahal sebenarnya limit itu simple. Lalu limit itu sebenarnya apa? Kita akan bahas konsepnya dan contohnya satu persatu. Limit secara bahasa dapat diartikan sebagai ambang batas. Jadi ambang batas itu kalau kita dalam bahasa Indonesia, limit itu ya seperti batas ya. Misalnya limit tenaga seseorang berarti ambang batas tenaga seseorang. Kemudian secara matematis, dalam matematika, limit dapat dikatakan sebagai prediksi nilai ordinat yang didapat pada suatu titik. Jadi kita akan mendekati suatu titik. Jadi kalau dalam bahasa matematika, limit itu mendekati. Itu dia. Lalu bagaimana konsep limit? Perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, lihat ini fx atau fungsi. Fungsi fx sama dengan x per 2 per x kurang 2, x kurang 2 per x kurang 2. Untuk semua bilangan real selain 2, maka fx fungsi tersebut akan bernilai 1. Kenapa? Karena pembilang dan penyebutnya kan sama nih. Kalau pembilang dan penyebutnya sama, maka akan jadi 1. Kayak jadi 5 per 5 kan 1, 6 per 6 itu juga 1. Bukti, untuk x sama dengan 1, kita ganti x-nya dengan 1, maka 1 kurang 2 per 1 kurang 2 sama dengan minus 1 per minus 1. Minus 1 bagi minus 1, 1. Kalau untuk x sama dengan 5, F5 sama dengan 5 kurang 2 per 5 kurang 2 sama dengan 3 per 3 juga 1. Untuk semua bilangan real akan mendapat hasil yang 1 kecuali. Lalu bagaimana jika x sama dengan 2? Untuk x sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2 kurang 2 per 2 kurang 2. Maka 2 kurang 2 itu 0, 2 kurang 2 itu 0. 0 per 0 itu artinya tidak terdefinisi. Kalau kalian buat di kalkulator, 0 bagi 0 itu jadi error, tidak terdefinisi. Lalu bagaimana solusinya untuk mencari nilai fx sama dengan x kurang 2 per x kurang 2 ini? Maka solusinya adalah cara mencari nilai fx sama dengan x kurang 2 per x kurang 2 untuk x sama dengan 2 dapat kita lakukan dengan mencari nilai x yang mendekati 2. Nilai yang mendekati 2 inilah yang kita sebut sebagai limit. Jadi kalau limit dalam matematika itu mendekati. Nah, limit penulisannya seperti ini. Limit x mendekati 2, fx sama dengan berapa? Maka fx-nya kita ganti. Limit x mendekati 2, x kurang 2 per x kurang 2 sama dengan berapa jadinya? Nah, pendekatan nilai 2 dapat kita lakukan dari kiri dan kanan. Jadi kalau ada garis bilangan itu seperti ini nih, garis bilangan, ini angka 2. Jadi angka 2 itu bisa didekati dari kiri dan juga kanan seperti ini.
Kalau dari sini misalnya di sini angka 1, di sini angka 3. Maka yang mendekati nilai 2 dari sebelah kiri adalah 1,9999 dan seterusnya. Nah, ini mendekati 2 tapi belum 2. Itu dia. Nah, limit X mendekati 2 dari kiri itu ditandai dengan tanda kurang di atas angka 2 ini. Nah, berarti dia mendekati dari sebelah kiri. Nah, kalau limit X mendekati 2 dari sebelah kanan, pendekatan kanan, maka X-nya adalah 2,00001. Walaupun dia tidak 2, tapi dia mendekati 2. Itu dia. Maka kita substitusikan, maka limit X mendekati 2 dari kiri, X kurang 2 per X kurang 2 sama dengan limit X mendekati 2, 1,9999 dikurang 2 per 1,999 dikurang 2. Ini kan udah sama, tinggal coret saja, jadinya 1. Begitu juga ini, limit X mendekati 2 dari sebelah kanan, X kurang 2 per X kurang 2 sama dengan limit X mendekati 2, 2,001 dikurang 2 per 2,001 dikurang 2. Karena sama atas dan bawah, bisa kita langsung coret, hasilnya jadi 1. Itulah pendekatan nilai limit. Dari penjabaran di atas, maka limit secara matematis adalah limit X mendekati A, fx sama dengan L. Dibaca, limit fungsi fx untuk X mendekati A, maka nilai fx akan mendekati L. Gitu dia. Jadi nanti kalian akan terbiasa menggunakan bentuk yang seperti ini. Nah, limit fungsi itu ada 2. Kita lanjut materinya ya. Limit fungsi itu ada 2, ada limit aljabar dan limit trigonometri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, limit fungsi aljabar. Tentu kalian sudah belajar aljabar dari kelas 7 bahkan ya, kelas 7 SMP. Maka materi-materi aljabar yang sudah diajarin tolong jangan dilupakan. Untuk mencari atau untuk menghitung nilai limit fungsi aljabar ada 4 cara. Kali ini saya akan menjelaskan satu saja karena ini masih awal supaya tidak terlalu pusing. Yang pertama itu adalah substitusi langsung. Cara ini langsung mengganti nilai X pada nilai yang mendekatinya. Jadi kalau X-nya mendekati 3, maka X-nya kita langsung ganti 3. Perhatikan contoh berikut. Contoh di sini ada 3 saya buat. Contoh yang pertama, limit X mendekati 3, 3X tambah 2 sama dengan, maka X-nya ini kita ganti jadi 3. Jadi 3 kali 3 tambah 2. 3 kali 3, 9 tambah 2, 11. Kemudian limit X mendekati 1, X tambah 2 per X kurang 3 sama dengan, X-nya ini kita ganti jadi 1. 1 tambah 2 per 1 kurang 3 sama dengan 3 per minus 2. Karena 1 tambah 2 itu 3, 1 kurang 3 itu minus 2. Lalu limit X mendekati 4, akar X tambah 3 per akar X. Nah, kalau bentuk akar ini jangan langsung pening ya. Bisa kita kerjakan. Kita lihat dulu menggunakan substitusi langsung. Kita ganti X-nya dengan 4. Maka akar X jadi akar 4 tambah 3 per akar X jadi akar 4. Akar 4 itu 2. 2 tambah 3 per 2. 2 tambah 3, 5 per 2. Itu dia. Terima kasih. Semoga paham. Kalau belum paham bisa langsung bertanya ke saya melalui grup WA yang sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum.